Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya dan selamat menonton. Episode 2 ini dimulai dengan Yuri yang dijemput dengan mobil dan Ikuno yang melihatnya dari balkon kosan. Lalu terdengar seseorang yang menekan bel kosannya dan setelah dibuka ternyata orang itu adalah Kido yang ingin berbicara dengannya. Namun Ikuno malah mengeluarkan kamera dan langsung menyepret Kido sambil bertanya tentang Yuri. Di sini juga Ikuno mengatakan bahwa ia sangat menikmati penggenjotan yang dilakukan oleh Kido dan Yuri hingga membuat jantungnya berdebar. Kido yang merasa terganggu dengan perbuatan Ikuno akhirnya memutuskan untuk menutup lubang itu dengan lakban. Akan tetapi ia malah mengurungkan niatnya setelah teringat Ikuno yang sudah pasti akan menyebarkan foto-foto mereka jika ia melanggar perjanjian. Keesokan harinya terlihat Kido yang sedang bekerja part-time di sebuah supermarket. Dan saat di kelas ia mendapat pesan dari Yuri yang mengajaknya bertemu di gudang sekolah. Di sana Yuri mengatakan bahwa ia ingin ke kosan Kido lagi untuk melanjutkan penggenjotan mereka yang belum selesai. Mendengar hal itu Kido pun menjadi senang, akan tetapi ia teringat intisari Ikuno lagi dan juga sekarang ia sudah bekerja. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya ia memutuskan akan mengajak Yuri ke kosannya saat ia ada waktu luang. Sepulangnya dari sekolah, Kido melihat pemilik kos yang mengunjungi kosan Ikuno. Dan di saat inilah Kido berniat melaporkan tentang lubang kenikmatan yang sangat mengganggunya itu. Namun lagi-lagi Ikuno muncul dan mengancamnya sehingga membuat Kido membatalkan niatnya. Keesokan harinya di kantin terlihat Hori yang mendatangi Kido dan di sini ia menginterogasi Kido tentang hubungannya dengan Yuri dan Ikuno. Lalu Kido menjawab bahwa ia tidak berpacaran dengan mereka. Mendengar hal itu, Hori pun langsung bersemangat untuk mendekati Ikuno. Namun di tengah pembicaraan ini tiba-tiba Makiko memanggil Kido dan menghampiri mereka yang membuat Hori langsung pergi dari sana. Melihat Hori yang menghindarinya, Makiko malah menggoda Kido. Dan di sini Kido menanyakan pendapatnya tentang Ikuno. Lalu Makiko menjawab bahwa Ikuno adalah seorang cewek cantik yang pendiam. Kemudian di malam harinya selepas pulang bekerja, Kido melihat Hori yang mendatangi kosan Ikuno. Dan setelah masuk ke dalam, Kido yang menyadari bahwa hari itu adalah jatahnya memutuskan untuk mengintip mereka. Sedangkan di sebelah Hori sedang bersama Ikuno. Dan faktanya kedatangan Hori ini hanyalah untuk menghasut hubungan Kido dan Ikuno dengan menjelek-jelekan Kido. Akan tetapi Ikuno malah tertawa mendengar ceritanya hingga suaranya sampai terdengar oleh Kido. Lalu Ikuno juga mengatakan bahwa Hori adalah seorang cowok busuk dan ia sangat membencinya. Mendengar hal itu, entah kerasukan alien dari planet mana, si bangke ini langsung men-takedown Ikuno. Dan karena suara keras yang dihasilkan membuat Kido berniat mengintip mereka. Di sini ia melihat tetangganya sedang asik berduaan. Dan karena tak tahan melihat mereka, akhirnya Kido pun memutuskan pergi keluar untuk membeli minuman. Akan tetapi ia lupa membawa uang. Dan ketika kembali mengambil dompetnya, ia mendengar suara meja jatuh yang ditendang oleh Ikuno. Sontak hal itu membuatnya menjadi curiga dan segera mengintip mereka. Ternyata Ikuno rupanya sedang diajak genjot paksa oleh si bangke yang membuat Kido menjadi panik hingga menggedor tembok. Ikuno yang mengetahui Kido sedang mengintipnya lalu memberanikan diri untuk menghantam kepala si bangke dengan gelas. Headshot. Akan tetapi saat melihat ekspresi muka Ikuno yang polos, si bangke ini langsung melepas celananya.
Namun tak disangka-sangka Ikuno malah tertawa melihat terong Hori yang unyu-unyu. Dan ia juga mengatakan bahwa terong Kido lebih menggiurkan. 木戸さんの方が立派なものを持ってる。やっぱお前黙ってる。 Karena sudah kepalang nafsu, Hori pun melanjutkan aksinya dan tiba-tiba seseorang melempar pot bunga ke kamar Ikuno. Alhasil si bangke ini harus terpaksa pulang dengan tiang listriknya yang masih berdiri tegak. Mampus. Setelah itu, Kido menghampiri Ikuno dan mereka bersama membersihkan pecahan pot bunga itu. Dan di sini Ikuno berterima kasih kepada Kido karena telah mengintipnya. Hadeh, bukannya berterima kasih udah ditolong. 木戸さんが壁を叩いてくれたと安心しました。 Kemudian Kido menanyakan tentang perkakas Ikuno yang kemungkinan sudah dirusak oleh Hori. Akan tetapi Ikuno malah membukanya dan menyuruh Kido untuk memeriksanya sendiri. Kampret. 確かめて。 Namun bukannya senang, Kido malah marah-marah karena sifat Ikuno yang aneh terhadap dirinya. Dan walaupun Ikuno telah mengatakan bahwa ia menyukai sifat Kido yang seperti itu, Kido tetap mengabaikannya dan segera pergi. Waduh, mau cari di mana cowok yang kayak gini? 何が好きだよ。 Keesokan paginya, Kido bertemu dengan Ikuno di depan kosan dan untuk pertama kalinya mereka berangkat ke kampus bersama. そうですか。 Dan karena bangun kesiangan, Kido akhirnya terlambat masuk ke kelas. Melihat Kido yang masuk, Yuri sangat senang. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat Ikuno yang juga baru saja masuk. Hal itu membuatnya menjadi curiga dan ngambek kepada Kido. Setelah jam pelajaran selesai, mereka semua berkumpul bersama Shoko Sensei di kantin. Dan di saat inilah Yuri yang masih penasaran langsung menginterogasi Kido. Namun dengan percaya diri, Kido berhasil meyakinkan Yuri bahwa ia tidak berhubungan dengan Ikuno. Nah, di saat situasi sudah membaik, tiba-tiba Yoneyama bertanya kepada Shoko Sensei tentang siapakah pasangan yang cocok di antara mereka. Dan dengan spontan, Shoko Sensei memilih Kido dan Ikuno. Mendengar hal itu, Yuri langsung menjadi cemberut dan saat Yoneyama menyuruh mereka untuk jadian, Yuri langsung menjadi kesal hingga menjatuhkan cangkirnya. Akibat kejadian tadi, sepulangnya dari sekolah, Yuri yang kesal langsung menyeret Kido ke pojokan sepi. Dan tanpa banyak bacot, ia langsung melakukan kalibrasi bibir yang dibalas gocekan lidah oleh Kido. Dan, sudahlah. Kemudian karena Kido tidak mau diemut di tempat umum, akhirnya mereka memutuskan pergi ke sebuah hotel. Dan untuk pertama kalinya Kido bisa bebas berdua dengan Yuri tanpa gangguan dari Ikuno. Sebelum beraksi, Kido melakukan permanasan dengan menonton video penggenjotan sambil menunggu Yuri yang sedang mandi. Namun tiba-tiba Ikuno menelpon Kido. Ia lagi-lagi berterima kasih kepada Kido atas bantuannya semalam. 本当にありがとうございます。嬉しかったです。 もういいよ。 こうして木戸さんの声が聞けて嬉しい。 Dan ia juga mengatakan bahwa saja semalam itu jika bukanlah Hori tapi melainkan Kido, ia sudah pasti dengan senang hati merelakan perkakasnya digenjot. Kampret. Mendengar hal itu, Kido bukannya senang, akan tetapi ia malah marah-marah dan menutup teleponnya. Setelah itu, Kido melihat Yuri yang sudah selesai mandi. Dan dengan ganasnya, ia melanjutkan pengejotan mereka yang kemarin belum selesai hingga membuat Yuri menjerit. Di tengah penggenjotan ini, Kido juga menyatakan cintanya kepada Yuri dan mereka pun resmi berpacaran. Sementara itu, di rumah terlihat Ikuno yang sedang galau sendirian sambil memikirkan Kido. Dan film ini pun bersambung. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao.